Judul buku, Negeri Lima Menara Penulis, Ahmad Fuadi Penerbit, PT Gramedia Pustaka Utama Tahun Terbit, 2009 Kota Terbit, Jakarta. Jumlah halaman, 423. Judul sinopsis, Kesungguhan Berbuah Manis. Penulis sinopsis, Luluk Alfiyah. Alif Fikri, ia tinggal di desa yang terletak di sekitar Danau Maninjau, Minangkabau, Sumatera Barat. Sejak kecil, Alif mempunyai cita-cita ingin menjadi seperti B.J. Habibie. Sewaktu madrasah sanawiyah, Alif adalah murid terbaik di sekolahnya. Ia bersama Randai sudah sejak lama ingin melanjutkan ke SMA terbaik di Minangkabau. Namun, Alif tidak mendapat persetujuan amaknya untuk melanjutkan ke SMA, karena amak ingin anak laki-lakinya bisa seperti Buya Hamka, menjunjung tinggi nilai-nilai agama sehingga dapat bermanfaat untuk umat, dan senantiasa mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Saat itu, Alif menjadi bingung. Ia sangat ingin melanjutkan ke SMA karena sudah beberapa tahun sekolah di sekolah agama dan ingin menggapai impiannya. Di sisi lain, ia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya terutama pada amak. Akhirnya, atas saran dari pamannya, Pak Etek Gindo, Alif memutuskan untuk melanjutkan ke Pondok Madani yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Walau keputusannya itu masih setengah hati, namun ia tetap berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa merantau ke Pulau Jawa adalah keputusan yang tepat. Keesokan harinya, Alif dan ayahnya berangkat ke Jawa dengan menaiki bus. Sesampainya di Pondok Madani, Alif dan rombongan calon santri lainnya disambut dengan sukariang oleh penerima calon santri yaitu Kak Burhan. Setelah 2 hari berada di pondok, Alif dan calon santri lainnya harus mengikuti ujian tes masuk pondok. Menurut keterangan Kak Burhan yang disampaikan saat tur, dari ribuan calon santri yang mendaftar, hanya 400 orang yang diterima. Akhirnya, setelah mengetahui pengumuman yang tertulis di papan nama daftar calon santri, Alif dinyatakan lulus dan resmi diterima menjadi santri Pondok Madani. Di Madani, Alif berteman dengan Raja Lubis dari Medan, Baso dari Goa, Dul Majid dari Sumeneb, Said dari Surabaya, dan Atang dari Bandung yang sebelumnya mereka sudah bertemu dan berkenalan sewaktu diangkut menuju kompleks pondok. Hari pertama kegiatan pembelajaran di pondok, Alif serta kawan-kawan memasuki ruang kelas. Tak lama kemudian, disusul masuk seorang ustadz, lalu, ustadz itu memperkenalkan dirinya. Ia adalah Ustadz Salman yang akan menjadi wali kelas 1. Di hari dan detik pertama belajar, Ustadz Salman menyerukan kata-kata yang sangat menggetarkan hati yaitu, "Men jada wajada," yang berarti, siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Lalu, Ustadz Salman meminta kepada semua muridnya untuk menyerukan kalimat penyemangat itu. Semua murid pun menyerukan kalimat itu dengan penuh semangat yang menggelora. Di pondok, Alif menjalani hari-harinya dengan penuh semangat serta berusaha ikhlas dan lapang hati, meskipun terkadang ia teringat akan keinginannya untuk masuk SMA dan melanjutkan ke Institut Teknologi Bandung, dan saat ia menerima surat dari Randai yang berisikan masa-masa dia di SMA serta kelanjutan kuliah di Institut Teknologi Bandung. Beberapa bulan sejak Alif di pondok, ia belum pernah memberi kabar kepada amak di kampung, kecuali memberi kabar diterimanya sebagai santri dan menuntut ilmu di Pondok Madani. Setelah berkali-kali melantunkan syair Abu Nawas dengan penuh penghayatan, akhirnya Alif menulis surat untuk amak yang berisi permintaan maaf atas kesalahannya pada amak dan menceritakan keadaan Alif di pondok. Sejak itu, Alif telah membulatkan tekadnya menuntut ilmu di Pondok Madani. Terngiang selalu kata-kata Kiai Rais, bulatkan tekad kalian untuk menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Suatu sore, sebelum berangkat ke masjid pondok, Alif serta kelima kawannya berkumpul di bawah menara masjid untuk melepas penat setelah seharian penuh mengikuti kegiatan pondok. Akhirnya, hal itu menjadi kebiasaan mereka setiap hari, sehingga santri-santri lainnya menyebut ke-6 kawan tersebut dengan Syahibul Menara. Di bawah menara itu, mereka melukiskan mimpi-mimpinya dengan imajinasi bentuk awan. Ada yang melihat bahwa awan itu berbentuk seperti benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika. 1 semester telah selesai, jerih payah belajar siang dan malam telah mereka lalui dengan sukacita dan bersungguh-sungguh. Kini saatnya seluruh santri Pondok Madani harus melaksanakan ujian akhir semester sebagai pendalaman serta pemantapan kembali dari semua ilmu dan pelajaran selama 6 bulan ini. Di Madani, ujian merupakan festival akbar, yang mana dalam 2 minggu ke depan, waktu belajar akan diperpanjang terutama di jam malam.
Alif beserta Syahibul Menara pun mempersiapkan semuanya dengan sungguh-sungguh. Setelah sholat malam, Alif segera bergabung dengan kawan-kawannya untuk Sahirul Lail. Keesokan harinya, ujian diawali dengan ujian lisan. Alif pun diperintahkan mengulang percakapan yang terdapat di buku mutalaah. Semua pertanyaan terjawab dengan lancar, kecuali pertanyaan terakhir. Alif merasa tak mampu mengingat kembali semua isi buku mutalaah itu. Walau begitu, Alif merasa lega, karena jerih payahnya kali ini telah terbayarkan dengan nilai ujian rata-rata. Alif merasa ujian di Madani sangatlah berbeda dengan ujian di Maninjau, karena di sana seluruh santri dan guru sangat mengistimewakannya, terlebih lagi semua pertanyaan harus dijawab dengan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa resmi pondok. 3 bulan sebelum ujian kelulusan, Alif kembali mengalami perang batin. Hal itu disebabkan ia teringat dengan Baso yang harus keluar dari pondok sebelum kelas 6 karena ia ingin merawat neneknya yang sedang sakit. Dalam hati Alif berpikir, Baso saja keluar pondok sebelum lulus. Lalu, untuk apa dia tetap di sana, sementara keinginannya untuk mengejar impian kuliah dan keluar negeri sangat menggebu-gebu. Ia terus berpikir, bisakah lulusan pesantren kuliah dan keluar negeri? Akhirnya, beberapa hari kemudian, ayah menemui Alif di pondok dan mengabarkan bahwa Alif sudah didaftarkan untuk mengikuti ujian persamaan dalam waktu 8 bulan lagi. Sejak itu, Alif terlihat lebih semangat dari sebelumnya. Ia lebih optimis untuk bisa meraih cita-cita dan menggapai impiannya. Selalu terngiang di jiwanya serta menggelorakan semangatnya kata kunci, menjada wajada. Beberapa tahun setelah lulus pondok, akhirnya Syahibul Menara dipertemukan kembali di Trafalgar Square dan mereka telah berhasil menggapai impiannya masing-masing, bahkan ada yang sudah bekerja. Kekurangan dan kelebihan, cerita dalam novel ini sangat menginspirasi dan memotivasi, terutama untuk kalangan pelajar serta para santri di pesantren. Ditinjau dari cerita kehidupan di Pondok Madani, serta kesungguhannya dalam menuntut ilmu, serta meraih impian dan cita-citanya begitu menyentuh hati. Kata penyemangat, menjada wajada menjadi kuncinya. Tak lupa, baktinya kepada kedua orang tua juga sangat dikuatkan, mengingat kunci kesuksesan itu ada pada berbakti kepada kedua orang tua, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ridho kedua orang tua. Namun, novel ini tidak menceritakan kronologis saat Alif berada di London, Inggris dan saling bertemunya Syahibul Menara di Trafalgar Square. Judul buku, Negeri 5 Menara Penulis, Ahmad Fuadi Penerbit, PT Gramedia Pustaka Utama Tahun Terbit, 2009 Kota Terbit, Jakarta. Jumlah halaman, 423. Judul sinopsis, Kesungguhan Berbuah Manis. Penulis sinopsis, Luluk Alfiyah. Alif Fikri.